Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Pak Armanto bisa menyapa sahabat Dahlan Muda PBSI untuk mata kuliah pembelajaran mikrofisik. Apa kabar Anda semuanya? Ya, semoga dimanapun berada Anda semua selalu sehat, selalu diberikan kebahagiaan ya, sehingga bisa menjalankan serangkaian aktivitas yang tentunya ini bagian dari kewajiban kita. Baik, untuk memulai kita untuk memulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, mari kita buka dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik, ketika kita berbicara tentang tentang manajemen kelas ya, tentunya ada keterampilan-keterampilan dasar ya ketika kita mengajar ya. Dan keterampilan dasar itu sebenarnya sudah Pak Armanto sampaikan ya di pada voice note yang sudah sebelumnya Pak Armanto berikan ya. Ini nama lengkap Pak Armanto, kemudian juga email Pak Armanto, dan tentunya sahabat pembelajar mata kuliah University ini sudah ya, tidak ada masalah ya terkait dengan presensi e-learning ya. Kita mencoba untuk membiasakan, membudayakan menggunakan e-learning yang sudah disiapkan oleh universitas. Baik, keterampilan dasar mengajar dapat berupa apa saja? Jelas ya. Yang pertama adalah mampu untuk menyusun RPP atau rencana program pembelajaran. Dan pastinya di mata kuliah sebelumnya teman-teman sudah disajikan, sudah mampu untuk bisa merancang, membuat RPP. Yang kedua adalah keterampilan untuk membuka pembelajaran atau opening. Nah, ya kan? Ya. Yang ketiga, keterampilan dalam menjelaskan. Ya, kemudian keterampilan memberi variasi. Kemudian yang kelima, keterampilan menggunakan peralatan audiovisual. Yang keenam, keterampilan memberikan penguatan. Kemudian yang ketujuh, keterampilan dalam bertanya. Dan terakhir, ini keterampilan berkomunikasi secara nonverbal atau body language atau bahasa tubuh dalam bahasa Indonesia. Jadi kesembilan ini, yang terakhir adalah keterampilan dalam menutup pelajaran. Jadi kesembilan ini menjadi satu keterampilan dasar dalam menumbuhkan sikap seorang guru yang profesional. Seorang guru yang ideal adalah mampu untuk membuat RPP, mampu untuk membuka pelajaran dengan baik, mampu untuk menjelaskan, kemudian mampu untuk memberikan variasi, kemudian juga mampu dalam menggunakan peralatan audiovisual, kemudian mampu juga dalam memberikan penguatan, kemudian bertanya, kemudian body language-nya itu juga bisa bisa difungsikan secara maksimal, dan kemudian juga yang terakhir adalah bagaimana keterampilan dalam menutup pelajaran. Kemudian pertanyaan mendasar. Ya, pertanyaan mendasar, kenapa seorang guru profesional diutamakan memiliki kemampuan dalam membuat RPP yang kreatif dan inovatif? Ayo, ada yang bisa menjawab? Ya, jawaban dapat dikirim pada kolom komentar channel YouTube Pak Herman ya. Sudah tahu kan channel YouTube-nya? Yaitu Hermanto Anto. Wah, Hermanto Anto, H-nya kapital, kemudian Anto, A-nya biasa saja ya. Jadi jangan lupa juga, nggak ada ruginya teman-teman nanti untuk like ya, kemudian mengikuti, subscribe ya, kemudian juga share ya. Nanti ada materi-materi yang menjadi kata kunci dalam pembelajaran Pak Hermanto nanti pada channel YouTube ya. Oke, sehingga Pak Hermanto akan memunculkan model-model ya pembelajaran yang mudah-mudahan ini bisa lebih fleksibel, lebih memudahkan bagi sahabat Dahlan PBSI ini, sehingga nanti bisa kapanpun ya bisa mengakses itu, sehingga tidak terbebani dengan hal-hal yang lainnya. Ya, silakan nanti untuk pertanyaan ini Anda boleh menjawab pada kolom chat pada ruang YouTube channel Pak Hermanto ya. Jangan lupa sebutkan nama lengkap, NIM dan kelas gitu ya. Oke, kemudian juga hal-hal terkait dengan ini silakan langsung di dalam akun YouTube itu. Ya. Yang pertama, keterampilan menyusun RPP. Jadi pada episode kali ini Pak Hermanto akan membahas tentang bagaimana keterampilan menyusun RPP. Sebenarnya ini pendalaman materi saja, karena saya yakin teman-teman ini sudah mendapatkan materi. Keterampilan menyusun RPP adalah keterampilan awal yang harus dimiliki para calon guru untuk mempersiapkan kegiatan micro teaching secara jelas melalui
perumusan kompetensi dan tujuan pembelajaran serta rincian kegiatan. Itu ya. Oke. Nah, ibaratnya seorang pemain sinetron. Ini ada yang jadi pemain sinetron? Ada ya? Oke. Ya, harus mampu untuk memainkan skenario yang dibuat ya oleh penulis skenario itu yang diarahkan oleh sutradara. Sama ya. Jadi kita di dalam mengajar juga itu mengikuti skenario yang sudah dimunculkan. Nah, ada tentunya format RPP ya. Ini sudah Pak jelaskan juga pada voice note yang dibagikan di grup WA ya. Oke, jadi yang pertama ini adalah kaitannya dengan identitas. Ya, berupa apa? Satuan pendidikannya, SMP, SMA, SMK, mata pelajarannya apa, kelas atau semester, materi pokoknya apa, temanya apa, subtemanya apa, alokasi waktu berapa? Ya, kalau SMA, SMP berapa? 45 ya, kalau nggak salah ya, nanti cek lagi. Karena antara jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMA, perguruan tinggi itu alur waktunya itu berbeda. Ya. Kemudian masuk pada poin A kapital kompetensi inti, kemudian B kompetensi dasar atau KD, dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Nah, baru pada poin C adalah tujuan pembelajaran. Ini sebenarnya tinggal diturunkan dari apa? Dari silabus yang sudah dimunculkan. Baru kemudian pada poin D adalah materi pembelajaran. Poin E ini pendekatan atau model atau metode pembelajaran, sehingga teman-teman diharapkan untuk bisa mengetahui aneka macam pendekatan dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Model-modelnya, metode pembelajarannya apa, termasuk juga strategi pembelajaran yang menggunakan apa, dideskripsikan di sini. Kemudian pada poin F, media pembelajaran yang digunakan itu apa? Media dan bahan pembelajaran itu yang digunakan apa? Medianya apa? Bahan pembelajarannya apa? Ya. Kemudian sumber belajar apa yang digunakan? Munculkan di sini. Baru kemudian muncul pada skenario inti, yaitu pada langkah-langkah pembelajaran dibagi menjadi 3 ya. Dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan, yang kedua adalah kegiatan inti, dan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Itu menjadi paket yang lengkap. Tidak bisa ada pendahuluan tanpa adanya inti. Tidak mungkin adanya inti tanpa ada pendahuluan. Ya, tidak ada penutupan kalau tidak ada pendahuluan gitu ya. Jadi itu serangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian poin I adalah penilaian proses dan hasil pembelajaran. Berupa apa? Teknik penilaian digunakan apa? Bentuk penilaiannya apa? Remedialnya apa? Kemudian bentuk pengayaannya bagaimana? Itulah ya rangkaian-rangkaian di dalam RPP. Ya, sehingga ini idealnya teman-teman ini sudah bisa memadukan antara konsep-konsep pembelajaran terbaru ya, terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Baru yang terakhir adalah identitas Anda itu muncul di sini, dari mulai tempat, lokasinya di mana, kemudian juga tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian mengetahui biasanya ada 2 ya. Oke, kepala sekolah. Ya misalkan ini SMA ya, kepala SMA berapa? Kepala SMA 8 Yogyakarta, nanti namanya siapa, kemudian baru Anda guru mata pelajarannya apa, bla 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 bla. Di sini dimunculkan. Lantas, bagaimana rumusan kompetensi dalam RPP? Nah, ini berdasarkan Permendikbud nomor 24 tahun 2016 dinyatakan bahwa tujuan K13 atau kurikulum 13 mencakup 4 kompetensi. Yang pertama, kompetensi sikap ya, atau sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keempat adalah keterampilan. Ingat ya, kompetensi sikap spiritual ya, kata kuncinya adalah spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah itu ya, itu jadi kata kunci diambil kata kunci yang mudah dipahami saja. Spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Yuk bisa diulangi. Yang pertama, oke, kedua, ketiga, keempat. Oke, bagus sekali, sip. Oke. Selanjutnya, kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan atau ekstrakurikuler ya. Bagaimana rumusan kompetensi spiritual, kemudian sosial, pengetahuan, dan yang terakhir adalah keterampilan? Ini dapat dijabarkan menjadi bagian berikut ini. Nah, nanti akan terjawab ya. Terjawab. Ada yang tahu tujuan pembelajaran?
Nah, tentunya ini berorientasi dari mata kuliah sebelumnya, mata kuliah belajar pembelajaran. Ada perbedaan di antara pembelajaran dan belajar. Nah, ini muncul juga di mata kuliah ini ya. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah tercapainya perubahan perilaku. Kata kuncinya adalah perubahan perilaku atau perubahan sikap atau kompetensi pada siswa setelah mengikuti apa? Mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan yang kedua, tujuan dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau deskripsi yang spesifik, ya. Kemudian dari itu semua, nah tentunya Anda diharapkan mampu untuk bisa membuat rumusan tujuan pembelajaran dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Adakah yang bisa? Ya, Pak Harmanto yakin sahabat pembelajar PBSI, Dahlan Muda PBSI bisa memberikan contoh rumusan tujuan pembelajaran dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, jika bisa silahkan. Sama konsepnya bisa dimunculkan pada kolom chat komentar di channel YouTube Pak Harmanto. Ya, contohnya adalah ini. Nah, contoh rumusan tujuan pembelajaran dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Misalkan KD 3.6, menganalisis struktur dan kebahasan teks anekdot. Nah, berarti materinya nanti yang diambil apa? Ya, struktur dan kebahasan teks anekdot nanti diturunkan menjadi indikator. Menganalisis struktur teks anekdot, dan yang kedua adalah menganalisis kaidah kebahasaan dalam teks anekdot. Ayo, ada yang tahu teks anekdot itu apa? Apa? Oke, baik. Ya. Nah, tujuannya apa? Tinggal diturunkan. Jadi ini senyampang dari 3 poin ini memiliki keterkaitan. Berarti tinggal menambahkan kata kuncinya. Siswa mampu menganalisis dengan tepat struktur teks anekdot berjudul, misalkan contoh ya, penantian setelah membaca teks anekdot. Yang kedua, tujuannya jelas diturunkan dari indikator. Setelah menganalisis struktur teks anekdot, siswa mampu menganalisis dengan benar kaidah bahasa di dalam teks anekdot berjudul penantian. Jadi tinggal diturunkan saja dari KD, kemudian indikator, kemudian tujuan pembelajaran. Pak, bagaimana untuk memunculkan materi? Tinggal diambil dari indikator saja. Berarti tentang teks anekdot, ya, menganalisis strukturnya. Pertama ada struktur teks anekdot. Berarti kedua materi adalah kaidah kebahasaan dalam teks anekdot. Begitu juga contoh yang kedua. Sama ya polanya dari KD, kemudian indikator, kemudian ke tujuan pembelajaran. Jadi sudah satu paket. Nah, selanjutnya, ini kata kerja operasional, dan ini orientasinya dari apa? Taksonomi Bloom. Ada yang ingat? Taksonomi Bloom itu apa? Ya, Anda coba kalau di rumah masih ada rapot, ya, ada 3 komponen penilaian kan? Yuk, yang pertama apa? Kata kuncinya adalah ini, aparatur tunjuk. Ya, kognitif. Berarti kata kuncinya adalah pada wilayah kepintaran. Ya, kecerdasan itu adalah ke kognitif. Yang kedua, afektif. Pada wilayah apa? Sikap dan perilaku. Nah, baru yang ketiga adalah psikomotorik, gerak, praktek, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat ya pada layar berikut ini. Taksonomi Bloom merujuk pada taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan. Dan ini dari zaman Pak Harmanto sekolah sampai sekarang itu masih menggunakan taksonomi Bloom ya. Taksonomi ini pertama kali diajukan oleh Benjamin S. Bloom ya pada tahun 1956. Kira-kira tahun 1956 Anda di mana? Ayo, masih sudah lahir atau belum? Oke, tentunya udah nggak tahu, belum ada apa-apanya gitu ya. Mungkin simbah kita dulu belum tahu ya, belum ini. Ya, oke. Kemudian ya, dalam hal ini tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain, dan setiap domain dibagi kembali lebih rinci berdasarkan hierarkinya. Ya, jadi kata kuncinya adalah adanya domain dan juga adanya hierarki. Ya. Dan tentunya turunannya adalah dari mulai kognitif, afektif, dan psikomotorik tadi itu. Ya. Nah, ini ya domain dalam penilaian. Jadi kata kunci adalah kognitif, itu kata kunci ada pada wilayah akal, kepandaian, kepintaran, kecerdasan, yaitu kognitif. Pada wilayah afektif, afeksi, itu pada wilayah sikap, perilaku, tata krama, gitu ya, respon,
problem solving. Nah, itu muncul di sana. Dan yang terakhir adalah pada wilayah psikomotorik, adalah gerak, praktek, dan lain sebagainya. Apalagi mata pelajaran bahasa Indonesia ya, bahasa dan sastra Indonesia itu banyak sekali yang berorientasi pada psikomotorik, praktek membuat naskah pidato, cerpen, kemudian juga puisi, kemudian membuat LHO, kemudian dan lain sebagainya. Itu bisa dimunculkan banyak dan asik ya jadi guru bahasa Indonesia. Memang kreativitas itu menjadi satu capaian yang luar biasa, dan harus bahagia Anda menjadi guru bahasa dan sastra Indonesia. Kenapa? Ya kita hiburannya membaca novel, membaca cerpen, itu bagian dari profesi kita ya, untuk bisa menumbuhkan sikap literasi, membaca dengan cara membaca novel, menonton film gitu ya, membuat puisi, A, I, U, E, O, melafalkan, belajar vokal, belajar artikulasi, itu menjadi bagian-bagian di dalam Anda berperan sebagai guru bahasa dan sastra Indonesia. Kenapa? Karena guru bahasa ya guru sastra, guru sastra ya guru bahasa, karena itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Siap ya jadi guru profesional ya? Oke, harus siap. Nah, ini adalah contoh ya, bukan contoh ya, tapi memang berkas ya, daftar kata kerja operasional dalam taksonomi Bloom versi terbaru. Dari mulai mengetahui, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan membuat. Di sini ada berarti orientasinya adalah pada wilayah kata kerja atau kata sifat. Nah, pasti kata kerja atau verb dalam bahasa Inggris ya. Sehingga dari kata kunci ini bisa menjadikan bahan untuk kata kerja operasional ketika teman-teman akan membuat instrumen penilaian terhadap materi yang dimunculkan. Disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan indikator ketercapaian. Paham ya? Oke, ini adalah contoh juga ya. Ini ada banyak kata kuncinya adalah gitu ya. Baik, nampaknya itu yang bisa Pak Hermanto berikan. Tidak usah berlama-lama ya, nanti kuota Anda malah boros gitu ya. Nanti silakan interaksi lebih dalam lagi. Bisa sahabat pembelajar itu nanti pada kolom komentar dari pertanyaan-pertanyaan sebagai pemantik ide, sebagai pemantik sahabat pembelajar di dalam perkuliahan yang Pak Hermanto alami. Terima kasih dan tetap semangat. Salam pembelajar PBSI Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.